Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hari ini memasuki hari kedua penahanan terhadap tersangka kasus penodaan agama Panji Gumilang di Rutan Bareskrim Polri. Panji dijerat pasal berlapis tentang penodaan agama, ujaran kebencian, dan berita bohong. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang Panji Gumilang. Untuk informasi terkini, kami telah terhubung bersama dengan jurnalis Metro TV, Valerie Budianto, langsung dari Bareskrim Polri. Valerie, setelah penahanan Panji Gumilang, bagaimana perkembangan proses hukum kasus penodaan agama Panji Gumilang? Ya, Zakia, perkembangan proses hukum kasus penodaan agama Panji Gumilang adalah dinyatakan bahwa hari ini penyidik Bareskrim Polri terus melakukan pemeriksaan secara lebih intensif terhadap Panji Gumilang, bukan lagi sebagai saksi terlapor, melainkan sebagai tersangka. Hal ini sudah dikonfirmasi langsung oleh kedua belah pihak, baik itu oleh penyidik Bareskrim Polri maupun pihak kuasa hukum yang menyatakan bahwa dalam kurun 20 hari ke depan, terhitung sejak kemarin 2 Agustus 2023 hingga tanggal 21 Agustus 2023, Panji Gumilang akan memberikan keterangan-keterangannya secara lebih mendalam sehubungan dengan pasal-pasal yang dijerat terhadapnya, yaitu mengenai berita bohong, ujaran kebencian, dan juga kasus penodaan agama. Selain melakukan pemeriksaan terhadap Panji sebagai tersangka, penyidik juga terus mengumpulkan bukti-bukti untuk melengkapi BAP. Salah satunya adalah dinyatakan penyidik sudah mengumpulkan total ada 3 alat bukti dan juga 1 surat yang menjadi dasar penetapan Panji sebagai tersangka. 3 alat bukti tersebut adalah yang pertama fatwa MUI yang memang dibuat khusus mengenai tanggapan MUI sehubungan dengan kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Kemudian juga alat bukti lainnya adalah hasil uji Puslapfor Polri yang berisi hasil pengujian terhadap video rekaman Panji Gumilang dan juga hasil tangkapan layar yang sudah dinyatakan sah, bukan hasil rekayasa. Oleh karena itu sudah dapat berubah dari sebelumnya statusnya dari barang bukti menjadi alat bukti. Kemudian untuk alat bukti lainnya adalah hasil pemeriksaan keterangan terhadap sejumlah saksi. Total ada 57 saksi yang diperiksa, terdiri atas 39 saksi fakta dan 16 ahli. Untuk saksi fakta ini ada saksi pelapor, saksi terlapor, dan juga saksi-saksi lainnya. Sementara untuk ahli, ada ahli agama, ahli ITE, ahli sosiologi, dan juga ahli bahasa. Seluruh pemeriksaan ini diharapkan dapat rampung dalam kurun waktu 20 hari, karena setelah itu akan dilakukan pelengkapan berkas perkara agar perkara ini dapat diserahkan kepada kejaksaan, yaitu melalui tahap 1. Kemudian juga meresponnya adanya penetapan tersangka dan juga penahanan terhadap Panji Gumilang. Pihak kuasa hukum ini berencana untuk mengajukan sejumlah upaya hukum. Total ada 2. Yang pertama adalah akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Kemudian yang kedua adalah akan mengajukan gugatan pra peradilan. Untuk permohonan penangguhan penahanan ini akan diajukan karena menurutnya Panji Gumilang ini usianya sudah tidak muda lagi, sehingga memang butuh ditangguhkan penahanannya. Kemudian juga dari pihak ratusan santri dan Ponpes Al Zaitun yang masih sangat membutuhkan bimbingan dari Panji Gumilang, sehingga memang pihaknya berharap penahanan ini dapat ditangguhkan dari Rutan Bareskrim Polri. Kemudian juga untuk gugatan pra peradilan yang akan diajukan adalah mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka. Karena kubu Panji ini menilai kalau misalnya penyidik Bareskrim Polri menetapkan Panji secara terburu-buru dan juga terkesan penuh dengan politisasi dan juga kriminalisasi. Jadi kita sama-sama nantikan, Zakia, bagaimana perkembangan untuk kasus penodaan agama ini. Diharapkan dapat cepat rampung untuk pelengkapan berkas perkaranya agar dapat berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya, baik itu tahap 1 dan juga tahap 2 yang akan diserahkan kepada kejaksaan. Zakia. Baik, Valerie, kemudian bagaimana dengan dugaan TPPU Panji Gumilang? Ya, Zakia, informasi terbaru yang kami dapatkan dari Karon Penmas Divisi Divhumas Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, dinyatakan bahwa hari ini penyidik memanggil total 3 saksi untuk kasus TPPU. 1 diantaranya sudah hadir, yaitu atas nama RIP, kemudian atas nama RW masih belum hadir, dan untuk 1 saksi lainnya adalah Panji Gumilang yang dijadwalkan akan hadir sebagai saksi TPPU pada Senin depan, yaitu pada tanggal 7 Agustus 2023. Kemudian untuk secara keseluruhan sejauh ini sudah ada 16 surat panggilan klarifikasi yang dilayangkan oleh Bareskrim Polri sehubungan dengan dugaan TPPU ini, dan dari total 16 saksi yang dipanggil baru 6 saksi yang hadir. 6 saksi ini terdiri atas ada pengurus dari Yayasan Pesantren Indonesia YPI, kemudian pengurus dari Ponpes Al Zaitun, orang tua santri, eks-simpatisan, dan juga simpatisan. Nah, yang menjadi menarik adalah 2 anak Panji Gumilang yang merupakan pengurus dari YPI ini juga sebenarnya sudah dipanggil, bahkan sudah beberapa kali mangkir dari pemanggilan
penyidik Barreskrim Polri. Dan ketika kami tanyakan kepada pihak kuasa hukum Hendra Effendi apa alasan kedua anak Panji ini tidak kunjung hadir, dinyatakan adalah karena untuk inisial IP sering kelelahan, sering kecapean, sedangkan untuk inisial APU ini dia tinggal di luar negeri, yaitu di Inggris, sehingga akan memakan waktu lama untuk bisa ke Jakarta dan juga memenuhi panggilan dari penyidik Barreskrim Polri. Dan juga kalau kita ketahui bersama, pihak penyidik ini menyatakan apabila kedua anak ini tidak kunjung hadir, maka penyidik akan melanjutkan proses gelar perkara, mengingat status saat ini untuk TPPU masih di tahap penyelidikan dan belum masuk ke tahap penyidikan. Maka gelar perkara akan dilakukan dari bukti-bukti yang selama ini sudah ada, yaitu dari permintaan keterangan saksi terlepas dari hadir atau tidaknya anak Panji Gumilang dan juga bukti-bukti lainnya, misalnya dari hasil analisis rekening PPATK dan juga bukti-bukti lainnya yang sudah dikumpulkan oleh penyidik Barreskrim Polri. Namun pihak dari Hendra Effendi, kuasa hukum Panji Gumilang ini menyatakan diharapkan penyidik Barreskrim Polri ini baru akan menaikkan atau melakukan gelar perkara pasca IP dan APU hadir memenuhi panggilan di Barreskrim Polri. Jadi kita juga sama-sama nantikan, Zakia, bagaimana perjalanan untuk kasus dugaan TPPU, kapan akan dilakukan gelar perkara, kapan kedua anak Panji Gumilang akan memenuhi panggilan sebagai saksi, dan apakah memang penyidik ini menemukan tindak pidana di sini sehingga perkara ini dapat naik ke tahap penyidikan atau tidak. Sementara demikian, Zakia, kembali ke Anda di studio. Valerie Budianto, terima kasih atas laporan Anda.